Selamat pagi, Olive. Terima kasih telah hadir pada wawancara ini. Sebelum kita mulai, bisakah memperkenalkan diri secara singkat dan menjelaskan latar belakang pendidikan serta pengalaman kerjanya? Selamat pagi, terima kasih atas kesempatan ini. Nama saya Oliviana, saya lulusan S1 Pendidikan Ekonomi dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau dengan IPK 4,0. Selama 2 tahun terakhir, saya bekerja sebagai staf akunting di PT Ankura Partners, di mana saya bertanggung jawab menyusun laporan keuangan, melakukan rekonsiliasi transaksi, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Saya juga memiliki sertifikasi brevet pajak A dan B yang sangat membantu dalam menangani aspek perpajakan perusahaan. Apa yang membuat Olive tertarik melamar untuk posisi staf akunting di PT Karya Mandiri Sejahtera? Saya tertarik karena PT Karya Mandiri Sejahtera dikenal sebagai perusahaan yang memiliki reputasi baik dalam pengelolaan keuangan yang efisien dan inovatif. Saya merasa pengalaman dan kemampuan saya dalam akuntansi seperti penyusunan laporan keuangan dan analisis data dapat memberikan kontribusi positif. Selain itu, saya ingin mengembangkan diri lebih jauh dengan belajar dari lingkungan kerja yang profesional di perusahaan ini. Bagaimana Olive menjelaskan dalam menyusun laporan keuangan? Bisakah memberikan contoh yang konkret dari pengalaman kerja sebelumnya? Di pekerjaan sebelumnya, saya bertanggung jawab menyusun laporan keuangan bulanan dan tahunan untuk perusahaan dengan omset sekitar 10 miliar. Contohnya, saya pernah menyelesaikan laporan tahunan lebih awal dari deadline untuk mendukung audit eksternal sehingga perusahaan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian. Lalu bagaimana cara mengelola rekonsiliasi transaksi keuangan dan memastikan tidak ada kesalahan pencatatan? Saya menggunakan metode cross-checking dengan membandingkan buku besar dan laporan bank setiap hari. Selain itu, saya membuat laporan rekonsiliasi bulanan untuk memastikan semua transaksi tercatat dengan benar. Jika ada perbedaan, saya langsung menelusuri penyebabnya dan memperbaikinya sebelum laporan diajukan. Perlukah menangani laporan keuangan dengan volume besar atau transaksinya itu yang kompleks? Lalu bagaimana cara mengatasinya? Ya, di perusahaan sebelumnya, saya mengelola transaksi harian dengan volume tinggi, mencapai sekitar 300 entry per bulan. Untuk menanganinya, saya menggunakan perangkat lunak akuntansi seperti Akurat untuk mempercepat proses input dan memastikan akurasi data. Lalu bagaimana cara memastikan ketelitian dalam pekerjaan sehari-hari? Saya selalu membuat checklist untuk memverifikasi setiap detail dalam laporan, baik itu angka, dokumen pendukung, maupun format laporan. Selain itu, saya sering melakukan review ulang sebelum laporan diajukan ke atasan. Apakah memiliki pengalaman menggunakan perangkat lunak akuntansi seperti Akurat atau SAP? Lalu bagaimana sih cara menguasainya? Saya terbiasa menggunakan Akurat dan MUOB selama lebih dari 2 tahun. Saya menguasainya melalui pelatihan internal dan juga belajar mandiri dengan memanfaatkan tutorial online. Selain itu, saya pernah mengikuti workshop singkat tentang SAP. Lalu bagaimana cara mengelola waktu dan prioritas dalam menyelesaikan tugas-tugas yang banyak dan mendesak? Saya menggunakan metode prioritas seperti Eisenhower Matrix untuk membagi tugas berdasarkan urgensi dan pentingnya. Saya juga memastikan untuk menyelesaikan tugas yang memiliki deadline lebih awal sebelum beralih ke pekerjaan lainnya. Boleh diceritakan pengalamannya dalam bekerja dengan tim untuk menyelesaikan pekerjaan? Dalam proyek audit internal, saya bekerja sama dengan tim untuk menyiapkan dokumentasi yang diperlukan. Tantangan terbesar adalah mengkoordinasikan data dari berbagai departemen, tetapi dengan komunikasi yang baik,
kami berhasil menyelesaikan tugas tepat waktu. Lalu, pernahkah terlibat dalam proses audit internal dan eksternal? Lalu bagaimana kontribusinya? Ya, saya pernah mendukung proses audit eksternal dengan menyiapkan laporan keuangan dan dokumen pendukung. Kontribusi saya adalah memastikan semua data tersedia dan tersusun rapi, sehingga auditor dapat bekerja dengan efisien. Lalu bagaimana menangani bahan atau standar akuntansi yang baru? Saya selalu mengikuti seminar atau pelatihan tentang peraturan pajak terbaru. Misalnya, saat ada perubahan dalam perhitungan PPh, saya langsung mempelajarinya dan mengaplikasikannya dalam laporan pajak perusahaan. Lalu, bagaimana berkomunikasi dengan departemen lain dalam hal keuangan? Saya selalu memastikan komunikasi yang jelas dan profesional ketika ada masalah keuangan, seperti anggaran yang tidak sesuai. Saya berdiskusi dengan departemen terkait untuk menemukan solusi terbaik. Apa tantangan terbesar dalam pekerjaan akuntansi dan bagaimana cara menghadapinya? Tantangan terbesar adalah memastikan akurasi dalam volume data yang besar. Untuk mengatasinya, saya menggunakan sistem pencatatan yang terorganisir dan rutin untuk memeriksa ulang pekerjaan saya. Bagaimana cara memastikan laporan keuangan selalu tepat waktu dan sesuai kebijakan perusahaan? Saya selalu menetapkan target pribadi yang lebih awal dari deadline yang ditentukan. Dengan begitu, saya memiliki waktu tambahan untuk memeriksa kesalahan dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Pernahkah menghadapi masalah atau konflik di tempat kerja terkait pekerjaan akuntansi dan bagaimana cara mengatasinya? Ya, saya pernah menghadapi perbedaan pendapat dengan kolega tentang metode pelaporan. Saya menyelesaikannya dengan mendiskusikan masalah tersebut secara profesional dan mencari solusi yang sesuai dengan kebijakan perusahaan. Apa yang Anda harapkan dari posisi ini dan bagaimana sih Anda melihat diri Anda berkembang di perusahaan ini? Saya berharap dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memastikan laporan keuangan perusahaan akurat dan tepat waktu. Saya juga ingin belajar lebih banyak tentang proses keuangan di PT Karya Mandiri Sejahtera ini untuk meningkatkan keahlian saya dan membantu perusahaan mencapai tujuannya. Terima kasih atas jawaban-jawaban Anda yang sangat jelas dan mendetail. Sebelum kita akhiri, apakah ada hal lain yang ingin Anda sampaikan atau tanyakan? Terima kasih. Saya ingin menanyakan, apakah perusahaan memiliki program pelatihan untuk karyawan baru agar bisa lebih memahami sistem dan budaya kerja di PT Karya Mandiri Sejahtera? Tentu, kami memiliki program orientasi dan pelatihan intensif untuk membantu karyawan baru beradaptasi dengan cepat. Terima kasih atas penjelasannya. Saya sangat menantikan kabar baik dari PT Karya Mandiri Sejahtera dan semoga saya bisa menjadi bagian dari perusahaan ini. Terima kasih juga atas waktunya. Kami akan menghubungi Anda dalam beberapa hari ke depan. Semoga semuanya berjalan lancar ya.